Kalian bisa manfaatin dengan cara combo flash, kemudian pakai skill 3 biar musuhnya kena stun, dan kalian bisa ulti cuy. Nah, dan tips terakhir pakai Z ini, di level 1 kan naikin skill 3 dulu cuy. Di level 2 naikin skill 2, dan di level 3 baru naikin skill 1. Halo guys, kembali lagi di channel Kureko. Akhirnya champion yang udah kalian tunggu-tunggu dari dulu ya, yaitu Zed sekarang udah rilis di Wild Rift. Dan tentunya gue bakal bahas tentang penjelasan skill, combo, tips, dan juga counternya. Pertama kita bahas dari penjelasan skillnya dulu. Jadi dia punya pasif dimana kalau misalnya dia nge-basic attack itu bakal mulai dari tangan kiri dulu kayak gini. Tangan kiri, kemudian dilanjutin dengan tangan kanan. Dan pas untuk ke tangan kanan itu attack speednya lebih kencang cuy. Kayak gini nih ya. Tuh dia langsung mukul ke tangan kanan. Sedangkan pas balik ke tangan kiri itu agak lemot cuy. Nah jadi pukulan tangan kanan itu lebih cepat 8 kali dibandingkan dengan tangan kirinya. Kemudian tangan kanannya ini damage-nya juga lebih gede dibandingkan dengan tangan yang kiri. Dan kemudian untuk jarak basic attack-nya itu tangan kanan juga lebih jauh cuy. Misalnya nih, ini kira-kira jarak basic attack tangan kiri nih. Nah sedangkan kalau tangan kanan dia lebih jauh sedikit cuy. Cuman nggak gitu berasa lah ya. Kemudian dia juga punya regen HP, yaitu 2 regen HP setiap detik. Nah tapi dia itu scaling dari missing HP atau darah kita yang hilang. Jadi regen HP-nya itu 2 HP setiap detik per 5% missing HP atau 5% darah yang hilang. Nah misalnya sekarang darah yang hilangnya itu 30% gitu. Nah berarti regen HP-nya itu 12 gitu loh. Jadi semakin banyak HP yang hilang itu regen HP-nya bakal makin gede. Dan kemudian setelah dia nge-hit pakai tangan kiri nih ya, dan gak nge-hit lagi selama 2 detik, itu dia bakal reset lagi tangan cuy, bakal balik lagi ke tangan kiri. Selanjutnya skill 1. Nah skill 1 ini kalau misalnya dipakai, dia bakal dapat tambahan movement speed selama 1,5 detik buat ngejar musuh. Nah ini aktifnya itu cuma buat ngejar musuh doang ya. Tapi kalau misalnya dia larinya tuh ke belakang, itu gak bakal ada tambahan movement speednya. Kayak gini nih. Tuh lemot kan, tapi pas balik tuh kenceng banget karena dia ke arah musuh gitu. Kemudian skill 1 ini juga bakal nge-enhance 2 basic attack berikutnya, dimana damage-nya itu bakal naik. Jadi misalnya bakal pakai, nah tinjunya bercahaya ya. Jadi kalau misalnya gue basic attack 1, 2, itu damage-nya naik cuy. Dan damage itu scaling dari max HP musuh. Semakin tebal musuhnya, maka damage-nya bakal makin gede cuy. Selanjutnya skill 2. Nah skill 2 punya pasif dimana dia bakal mengubah damage yang dia terima itu jadi stack di bawah HP yang disebut sebagai grade. Nah kalian lihat tuh. Dan kalau penuh dia jadi bercahaya gini cuy. Dan stacknya jadi kuning. Cuman stacknya itu cepet banget cuy hilangnya. Dalam 4 detik itu kayak habis aja gitu. Dan nilai dari stack itu atau jumlah dari stack garis putih tadi itu tergantung dari HP kalian cuy. Cuman ya buat menuhin garis putih di bawah itu kira-kira habis 50% dari HP kalian. Nah tuh penuh kan, darah gua habis itu 50%. Garisnya penuh. 50% dari max HP kalian ya, bukan HP kalian saat itu. Stacknya buat apa? Itu buat skill 2. Jadi skill 2 ini kalau misalnya dipakai ya dia bakal nyerang kayak trapesium gini nih. Nah kalian lihat ya. Nah kalau misalnya dia punya stack grid tadi, itu dia bakal dapat shield cuy. Kayak gini nih. Nah segini aja lah ya. Kalau misalnya gue pakai, dia bakal langsung dapat shield. Entah itu musuhnya kena atau nggak kena, itu bakal langsung dapat shield cuy. Tuh, dapat shield lumayan kan? Dan shield ini bakal makin gede lagi kalau misalnya stacknya makin banyak nih. Pas stacknya kuning penuh tuh, kalian lihat shieldnya tebal banget loh, bener-bener mentok gitu. Sedangkan untuk musuh, ini skill 2-nya bakal ngasih damage kayak gini cuy. Untuk yang di tengah, itu bakal kena true damage. Damage-nya warna putih. Nah, tapi untuk musuh yang kena itu di sampingnya gini ya, itu damage-nya cuma physical damage doang. Nah, kayak gini contohnya nih ya. Nah, jadi usahain kalau mau nyerang musuh itu kenanya di tengah ya cuy ya. Nah, kayak gitu. Dan kemudian damage dari skill 2 itu juga tergantung dari seberapa banyak stack kalian. Nah, misalnya nih kalau stacknya penuh, lihat damage-nya tuh 587 ya. Tapi kalau misalnya nggak punya stack ya damage-nya berapa tuh? Tuh, cuma 155. Bedanya tuh jauh banget cuy. Kita coba tes. Nah, segini aja lah ya, berapa damage-nya. Tuh naik jadi 335, 2 kali lipat yang tadi dari awal. Kemudian damage skill 2 ini sebenarnya juga scaling dari max HP kalian. Kenapa? Karena jumlah dari stack yang di bawah darah kalian itu tergantung dari seberapa banyak max HP kalian. Misalnya sekarang nih, max HP gue itu 2240. Nah berarti total stack yang bisa dikumpulin cuman 1100 doang. Dan damage itu hanya 587. Sekarang gue coba beli item yang nambah darah semua ya. Kalau sekarang max HP gue itu 3800, yang artinya maksimal stack yang bisa dikumpulin itu adalah 1900 cuy. Jadi lebih banyak, otomatis damage skill 2 itu bakal naik lagi cuy. Lihat nih. Tuh buat ngumpulin full stack aja lama banget loh. Tuh kalian lihat damage-nya di 800-an. Dan itu belum sepenuhnya penuh ya, baru sekitar 80% doang lah. Tapi inti dari skill 2 ini adalah kalau misalnya dia kena serang, itu dia bakal ngumpulin stack. Dan stack ini bakal berguna untuk seberapa banyak shieldnya dan juga seberapa gede damage dari skill 2. Selanjutnya skill 3. Nah skill 3 ini bakal nyerang musuh yang di depan dan di belakang.
Kayak gini, indikator skillnya kan depan belakang ya, dimana dia bakal narik musuh dari dua arah kayak gini dan ngasih physical damage. Dan setelahnya musuh itu bakal kena slow 50% selama 0,5 detik. Dan pas nariknya ini juga hitungannya kena CC ya, karena musuh ketarik gitu. Dan Yasuo bisa ulti ini. Dan ini kan efeknya cuma slow doang ya. Nah tapi kalau misalnya pas pakai skill 3 itu kena depan belakang, jadi setiap CC itu kena minimal 1, dia bakal kena stun setelahnya cuy, selama 1 detik. Itu enaknya ya. Contoh kayak gini ya, di sisi depan itu kena 2 nih, itu nggak bakal ada efek stunnya cuy, karena dia minimal harus ada 1 di setiap sisi. Kayak ini nih, ada 1 di depan, 1 di belakang. Nah itu musuhnya bakal kena stun. Dan itu nggak harus hero musuh ya cuy, ada minion pun nggak apa-apa kayak gini nih. Tuh musuhnya kena stun, ada tulisannya. Dan yang terakhir skill ulti. Nah skill ulti ini yang keren banget cuy, selain skill 2 ya yang emang penting banget. Jadi skill 2 ini dia bakal megang musuhnya dan ngasih suppress kayak gini nih. Dan nanti dia bakal ngehantam musuh yang damage itu hanya pas dihantam ke tanah doang cuy. Pas megang itu nggak ada damage-nya kayak gini nih. Dan itu damage-nya area ya cuy ya. Contoh kayak gini nih, gue serang dan musuh yang satu lagi juga kena. Dan damage itu sama banget cuy, yaitu 285 totalnya. Cuman kalau misalnya di in-game tentu damage-nya bakal beda ya, karena tiap musuh itu defense-nya bakal beda-beda. Kemudian selain ngasih damage, ulti ini juga bakal ngasih efek slow area 99% selama 1 detik cuy. Slownya 99% loh. Anjir, itu sama aja kayak nggak gerak aja. Kemudian damage area ulti itu agak beda-beda tergantung dari seberapa jauh musuhnya ya. Nah misalnya kayak gini nih. Nah ini kan lumayan jauh tuh. Nah damage-nya tuh nggak terlalu gede cuy, cuman 195 doang. Tapi musuhnya tetap kena slow. Kemudian damage ulti ini selain scaling dari physical damage, itu dia juga scaling dari bonus HP musuh yang kita pegang nih. Misalnya musuh ini yang kita pegang ya. Misalnya musuh yang kita pegang ini tank gitu, maka damage itu bakal sakit banget cuy. Jadi musuh-musuh di belakang kalau misalnya ADC, Magic, itu damage-nya bakal sakit banget. Dibandingkan dengan nge-ulti ADC yang darahnya tipis, itu damage itu nggak segede nge-ulti tank cuy. Dan setelah ulti, itu setnya selalu berada di area belakangnya cuy, kayak gini nih. Nah dia ada di sebelah kanannya gitu. Kalau misalnya gue ulti dari sebelah kanan nih, nah setnya bakal ada di sebelah kiri gitu loh. Kalau gue ulti dari arah depan, maka gue dari bawahnya gitu loh ya. Selanjutnya combo set. Yang pertama combo reset auto attack. Jadi kalau misalnya kalian basic attack kayak gini ya, 1, 2 langsung skill 1 gitu. Jadi basic attack itu bakal lebih cepat cuy. Ditambah lagi skill 1 ini kan punya movement speed ya. Jadi kalau musuhnya kabur ya kita jadi gampang ngejar gitu loh. Selanjutnya combo yang kedua yaitu skill 3 dulu, kemudian skill 2. Nah skill 3 ini kan narik musuh ya, dan setelahnya bakal ada slownya. Jadi skill 2 kita tuh lebih agak pasti gitu kenanya, karena musuh susah kabur gitu loh. Atau juga bisa ditambahin dengan pakai skill 1 dulu, karena skill 1 ini kan ada tambahan movement speed nih. Enak ngejarnya skill 3, skill 2. Nah gitu. Kemudian combo ulti, nah ini kalian udah pasti tahu ya, yaitu flash ulti. Ini udah pasti enak banget sih. Kalau misalnya musuh nungguin deket-deket gini ya, kita tinggal flash ulti. Aduh enak banget cuy. Dan nanti bisa ditambahin dengan skill 3 supaya musuh itu kena tarik, dan skill 2 ya cuy. Kemudian skill ulti kan juga ada slownya ya. Nah itu juga bisa kalian manfaatin supaya skill 2 kalian itu kena itu lebih pasti gitu cuy. Kemudian kalau misalnya musuhnya numpuk ini ya, kayak ada 2 gitu, nah kalian bisa manfaatin dengan cara combo flash, kemudian pakai skill 3 biar musuhnya kena stun, dan kalian bisa ulti cuy. Nah dilanjutnya dengan skill 2 kalau mau. Atau kalau misalnya mau pakai skill 3 flash juga boleh sih, cuman ya agak ragu gitu ya kalau misalnya nggak kena gitu atau gimana lah. Tapi kalau misalnya nggak ada flash, musuh yang cuma 1, kalian bisa pakai combo ini cuy. Jadi pakai dulu skill 1, kemudian skill 3, lari ke belakang musuh, ulti. Nah jadi kan skill 1 ada movement speednya ya, jadi buat ke belakang musuh itu lebih gampang cuy. Skill 1, skill 3, lari ke belakang. Nah tambah skill 2 ya kalau mau. Kemudian untuk combo flash kalian bisa pakai skill 2 flash, skill 3 flash. Nah itu bisa. Selanjutnya tips pakai set. Yang pertama, kalau misalnya kalian mau pakai skill 3 kayak gini ya, musuh kan biasanya bakal jaga jarak atau lagi kabur ya. Kalian bisa gunakan skill 1 supaya ada movement speednya, dan musuh kena itu juga kalian masih punya tambahan movement speed kalau misalnya masih ada durasinya. Kemudian pas kalian pakai skill 3, usahakan ada satu musuh di tiap sisinya kayak gini nih, supaya musuh itu kena stun selama 1 detik. 1 detik itu lama banget cuy. Kalian bisa pakai skill 2 dan ini pasti kena. Ultinya enak banget buat kalian ke belakang musuh gitu loh. Dan itu nggak harus ada champion musuh ya. Lagi ada monster jungle kayak gini misalnya nih, kalian skill 3 itu ada stunnya cuy. Atau misalnya lagi di lane kayak gini nih. Nah tuh musuhnya kena stun karena ada minion di satu sisinya lagi.
Yang ketiga, pakai ulti kalian buat ngilangin gap atau ngilangin jarak antara kalian dengan carry musuh, entah itu ADC, magic, dan segala macamnya lah. Misalnya nih, yang di depan ini tank nih, yang di belakang ini ADC gitu. Kalian pakai ulti nih, dan ulti ini usahain ke arah musuhnya yang di belakang. Nah, kayak gini nih misalnya nih. Nah, tuh musuhnya bakal kena gitu. Dan jadi jarak kalian sama musuhnya itu jadi lebih deket. Dan bisa dipakai skill 3 dan skill 2 dan seterusnya lah, banyak. Jadi ini bakal ngebantu banget sih. Kayak gini misalnya nih. Nah, itu dikena kan. Setelah combo gue. Kemudian skill ulti ini juga bisa kalian pakai buat nyulik musuh ya. Karena skill ulti ini bisa nembus dinding kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya lagi nge-dragon, itu bisa kalian culik aja jungle-nya kayak gini nih, ke belakang gitu. Soalnya kalau nembus dinding ini nggak nyampe cuy itu, malah mentok di sini dia. Kecuali kalau lumayan deket sama dinding, nah ini bisa dia nembus dinding gini nih, tuh. Kemudian kalian nggak usah takut buat nge-dive tower gitu, karena damage dari tower itu bakal jadi stack skill 2 dan kalian bakal dapat shield, damage skill 2 bakal naik. Jadi kalian nggak perlu cemas lah buat nge-dive. Ya asalkan darah kalian nggak tipis banget ya dan musuhnya tebel gitu, jangan. Dan tips terakhir pakai set ini, di level 1 kan naikin skill 3 dulu cuy. Di level 2 naikin skill 2 dan di level 3 baru naikin skill 1. Dan yang difokus itu naikin skill 1 dulu ya cuy ya. Dan yang difokus itu mentokin skill 1 dulu, kemudian mentokin skill 2 baru mentokin skill 3 cuy. Tapi kalau misalnya kalian nggak pede dan musuhnya pun nyicil ya, nah kalian di level 1 itu bisa naikin skill 2 dulu cuy. Nah jadi lebih enak gitu buat nyicil musuhnya ya. Dan kalian juga bisa fokusin skill 2 dulu supaya damage-nya lebih gede dan nyicil musuhnya lebih enak. Dan yang terakhir counter set. Nah yang pertama kalau misalnya kalian mau ngelawan set ya, kalian tahu lah skill 2 set itu ngeselin banget ya, karena damage-nya sakit, belum shieldnya. Skill 3-nya narik karena ini sisi. Jadi kalau misalnya kalian mau ngelawan set, kalian perhatiin dulu skill 2 sama skill 3 ini udah cooldown atau belum gitu. Karena kalau belum cooldown itu sih kemungkinan besar kalian bakal kalah cuy, karena dia lumayan. Kemudian yang kedua, perhatiin posisi kalian saat lagi war. Yang pertama itu kalian jangan numpuk-numpuk ya, misalnya kayak gini nih. Nah ini bakal enak banget sama set tuh. Gue tinggal ulti dan kalian semua kena, kayak gitulah ya. Jadi posisi itu penting banget sih. Kalau misalnya kalian ADC nih, ini ADC sebelah sini nih ya. Nah kalian perhatiin nih, kalau misalnya udah garis lurus kayak gini, ini kemungkinan kalian bakal diulti kayak gini nih. Dan ADC kalian di belakang bakal kena, bakal di combo habis-habisan, dan engage setnya berhasil gitu loh. Kemudian saat lagi di lane dan darah kalian tipis gitu ya, nah kalian mending kabur aja dah. Karena buat set, buat nge-dive tower itu nggak ada masalah cuy. Tuh, kalian lihat tuh, shield unstable itu. Kalian mau ngapa anjir? Dan yang terakhir, set ini kan dia melee ya. Jadi dia agak kewalahan ngelawan musuh yang bisa nyicil saat di lane, misalnya kayak Malphite, Nasus, Scale, dan juga lain-lain. Oke, sekian dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.